detailnya ya Bu, yang kebetulan saya tugas di sini. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa Bu? Ibu Olivia. Umurnya berapa ya Bu? 30 Bu. Alamatnya? Pati Bu. Pati ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu. Anak saya kan sudah 3 Bu. Nah saya itu mau KB kontrasepsi MOW gitu loh Bu. Saya tidak tahu MOW itu apa Bu. Tolong dijelaskan ya Bu. Ya Bu. Saya akan menjelaskan ya Bu. Ibu sebelumnya sudah tahu mengenai MOW sendiri? Belum Bu. Belum ya Bu. Kalau gitu langsung saja ya Bu saya jelaskan. Ya Bu. MOW yaitu prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan dengan menyumbat atau memotong kedua saluran telur. Setelah itu ada faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan operasi ini ya Bu. Yang pertama ada riwayat medis seperti riwayat penyakit paru-paru, asma, dan bronkitis. Setelah itu riwayat penyakit infeksi pelvis. Setelah itu post operasi abdomen dan riwayat alergi, riwayat DM ya Bu, serta obesitas. Lanjut ya Bu. Ya, Bu. Setelah itu ada metodenya sendiri, yaitu dengan ada 3 syarat ya Bu. Yang pertama sukarela, yaitu sesuai dengan keinginan ibu tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang kedua ada medis, yaitu klien sehat, tidak ada kontraindikasi pelaksanaan MOW. Yang ketiga bahagia, yaitu terikat perkawinan yang sah dan harmonis serta sudah mempunyai anak sesuai keinginan. Ya Bu. Saya lanjut ya Bu. Ya Bu. Setelah itu menunjukkan indikasinya, indikasi yang diperbolehkan untuk memasang MOW sendiri, yaitu yang pertama ada usianya itu lebih dari 26 tahun, yang kedua melahirkan lebih dari 2 kali. Ya Bu. Setelah itu yakin telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendaknya. Ya Bu. Terus memahami prosedur sukarela dan setuju Ya Bu. bila terjadi kehamilan akan menimbulkan resiko yang serius. Lanjut ya Bu. Ya Bu. Setelah itu yang tidak diperbolehkan untuk memasang MOW yaitu yang pertama pada keadaan hamil, yang kedua perdarahan pervagina yang tidak diketahui penyebabnya, yang ketiga infeksi sistemik atau infeksi pelvis, terus kurang mantap untuk melakukan operasi tubektomi atau MOW. Setelah itu ada keuntungannya Bu. Yang pertama itu sangat efektif, setelah itu bersifat permanen. Yang ketiga tidak mempengaruhi produksi ASI. Ya Bu. Terus tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Ya Bu. Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual dan bebas dari efek samping hormonal. Ya Bu. Setelah itu tidak menaikkan resiko PRP ya Bu. Saya lanjutkan ya Bu. Ya Bu. Setelah itu ada kerugiannya sendiri. Yang pertama itu tidak dapat dipulihkan kembali. Terus klien dapat menyesal di kemudian hari. Ada rasa sakit atau tidak nyaman setelah ditindakan. Terus harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Ya Bu. Dan tidak melindungi terhadap PMS ya Bu. Ya Bu. Nah, mekanismenya sendiri yaitu menutup atau oklusi tuba Fallopi dengan mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga spermatozoa tidak dapat bertemu dengan ovum. Saya lanjutkan ya Bu. Ya Bu. Setelah itu waktu pelaksanaannya itu yang pertama selama siklus haid, yang kedua hari ke-6 sampai ke-13 siklus haid, pasca persalinan atau 2 hari postpartum atau 6 minggu postpartum. Setelah itu pasca keguguran ya Bu, pada 3 bulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada infeksi pelvis. Ya Bu. Apakah ditanyakan Ibu? Itu Bu, saya mau menanyakan abdomen itu apa ya Bu? Abdomen itu perut Bu. Terus Ya. ya. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah Bu, paham. Oke. Kalau begitu terima kasih ya Bu atas kunjungan Ibu. Ya Bu.